Kita tahu bahwa masa new normal akan segera disambut begitu oleh beberapa daerah. Kita tahu beberapa daerah sebelum memasuki masa new normal sedang diterapkan oleh PSBB. Dan kalau kita tahu khusus DKI Jakarta, PSBB nantinya akan berlaku sampai dengan di bulan depan, di tanggal 4 Juni di tahun 2020. Lantas bagaimana ketika memasuki masa new normal setelah meninggalkan masa PSBB? Ini dia skenario bisnis di era new normal. Kita lihat dulu, ada beberapa tentunya lini bisnis ataupun sektor bisnis yang terdampak oleh PSBB ataupun terdampak oleh COVID-19 dan juga pemberlakuan PSBB. Termasuk diantaranya adalah mall. Khusus di DKI Jakarta kita tahu ada sejumlah ataupun mungkin bahkan hampir dikatakan seluruh pusat perbelanjaan ataupun mall ini ditutup. Hanya saja supermarket ataupun mungkin drugstore atau apotik begitu yang boleh ataupun diperbolehkan dibuka di dalam mall tersebut. Kita tahu bahwa apa saja sebenarnya alasan untuk pembukaan mall jika nanti new normal ataupun selesainya PSBB nanti di DKI Jakarta. Alasannya kenapa sih mall itu harus dibuka? Jadi menurut APPBI gitu kita lihat ada alasannya yang pertama adalah 2 bulan kegiatan bisnis retail ini di DKI Jakarta mati suri. Itu mengakibatkan tentunya ada penurunan jumlah pembelian ataupun penjualan retail di Maret 2020 ini terkontraksi sebanyak 4,5%. Nah, selain itu juga kita tahu bahwa setelah di bulan Maret ini diramalkan pada April itu untuk belanja retail itu terjadi penurunan kurang lebih 11,8%. Jadi kalau kegiatan bisnis ini ataupun bisnis retail ini terus ditutup begitu, maka tidak menutup kemungkinan akan lebih parah begitu akibatnya karena penjualan retail yang terus-menerus turun karena selama COVID-19 ini beberapa pusat perbelanjaan ditutup. Yang kedua, ini adalah yang terjadi kenapa harus dibuka mallnya itu yang kedua adalah pusat belanja dan juga tenan ini kesulitan finansial. Kita tahu yaitu terjadi penurunan jumlah pembelian ataupun penurunan di sektor retail ini mengakibatkan pusat perbelanjaan ataupun pengelola mall ataupun tenan-tenan yang menyewa di dalam mall tersebut juga kesulitan finansial, likuiditasnya berkurang karena penjualan dari barang-barang ataupun produk-produk retail ini juga semakin berkurang. Yang ketiga adalah alasannya karena retail merumahkan karyawan, retail atau tenan merumahkan karyawannya. Ini terjadi karena pusat perbelanjaan kesulitan finansial. Jadi tidak ada pemasukan yang misalnya dulu pemasukannya 2 miliar, terus selama COVID-19 ini terjadi pandemi ini bisa saja pemasukannya hanya 200 juta, otomatis tidak bisa menutupi kos produksinya ataupun mungkin pembayaran listrik, pembayaran tenan dan segala macamnya. Itu yang mengakibatkan harus ada pengurangan jumlah karyawan. Nah, kalau kita lihat di tengah rencana dari pembukaan mall di DKI Jakarta ini sebenarnya ada dibagi dalam 2 tahap. Mall di DKI Jakarta akan dibuka di tanggal 5 Juni 2020 ataupun di bulan depan. Kalau kita lihat ada sejumlah mall diantaranya Plaza Indonesia, FX Sudirman, Senayan City, Kota Kasablanka dan juga mall-mall lainnya akan dibuka di 5 Juni 2020. Dan selanjutnya di hari Seninnya yaitu di tanggal 8 Juni. Jadi ada 2 tahap. Di tanggal 8 Juni itu misalnya Grand Indonesia, Sumarekon Mall, Kelapa Gading dan juga Sunter Mall. Tapi kalau kita lihat dengan rencana pembukaan mall ini agak kurang seiring sejalan begitu dengan rencana pemerintah pusat menerapkan new normal dengan yang dicetuskan juga. Jadi tadi kalau saya baca begitu, kalau Anda juga bisa mendengarkan pernyataan Gubernur DKI Jakarta bahwa pembukaan mall di tanggal 5 Juni dan juga 8 Juni ini hanya ilusi atau sebuah mimpi. Karena ya bisa kita ketahui bahwa peraturan new normal itu bisa saja terhambat ataupun terganjal dengan PSBB yang berlaku di daerah-daerah. Karena Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan bisa saja PSBB diperpanjang. Nanti akan dilihat beberapa situasi dan juga kondisinya. Seperti yang kita ketahui, jadi new normal bisa terganjal oleh PSBB ataupun PSBB yang berada di daerah-daerah, khususnya juga DKI Jakarta. Jadi Anda jangan senang dulu di tanggal 5 Juni mall atau 8 Juni ini mall akan buka karena kita tidak tahu apa keputusan Gubernur DKI Jakarta nantinya Anies Baswedan. Nah, kalau misalnya mallnya ini dibuka, harus memenuhi protokol kesehatan tentunya. Protokol kesehatan dan juga pembatasan jumlah pengunjung. Jadi misalnya mallnya itu bisa menampung 5.000 orang yang selama nanti new normal akan dibatasi menjadi 2.500 orang saja. Jadi setengahnya 50%. Jadi tidak akan buka seperti dahulu kala. Jadi akan ada pembatasan dan juga ada pengetatan untuk
masuk ke dalam mal tersebut. Karena kita tahu bahwa Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan begitu TNI Polri agar ada di setiap lini-lini keramaian, sendi-sendi keramaian untuk tetap bisa membuat masyarakat patuh akan protokol kesehatan. Protokol kesehatannya sudah dikeluarkan juga oleh keputusan Menteri Kesehatan. Ini tentang panduan pencegahan dan juga pengendalian COVID-19 di tempat kerja, perkantoran, dan juga industri dalam mendukung keberlangsungan usaha dalam situasi pandemi ini. Selanjutnya kita lihat, ini dia sektor yang juga akan nantinya mulai bergerak maju begitu atau mulai meninggalkan PSBB, karena setelah PSBB atau memasuki tahapan new normal itu sektor transportasi. Kita tahu ada beberapa sektor transportasi yang terdampak ataupun lini bisnis transportasi yang terdampak. Diutamanya misalnya ojek online, Grab dan juga Gojek. Kita tahu bahwa layanan untuk pengantaran motor misalnya selama PSBB atau selama pandemi COVID-19 ini juga tidak berlaku begitu atau tidak bisa mengangkut penumpang. Beralih semuanya ke layanan mobil. Motornya harus mengangkut barang atau hanya cuma boleh mengangkut barang. Terus kalau kita tahu juga ini Kereta Api Indonesia, KAI, khususnya KRL, mungkin Anda penumpang setia KRL ataupun MRT dan kawan-kawannya ini, KRL saja Kereta Api Indonesia ini mengalami penurunan jumlah pendapatan, anjloknya itu hampir 90%. Dari kurang lebih pendapatan Kereta Api Indonesia, penumpang hariannya ini 1,2 juta manusia setiap harinya menggunakan Kereta Api Indonesia, entah KRL dan kawan-kawannya. Ini turun menjadi sekitar 275 ribu. Sekitar kurang lebih hampir 90% turunnya itu kalau kita lihat ini datanya dari Februari 2019. Itu pendapatan KAI 39 miliar per hari. Namun di Maret di 2020 kita tahu pendapatannya itu turun menjadi tentunya dari 39 miliar per hari menjadi 4 miliar per hari. Jadi ini Februari ke Maret mantuman pendapatannya turun 78,35% akibat adanya pandemi ini. Jadi nanti setelah misalnya sudah masuk ke masa new normal, seperti apa sektor transportasi atau bisnis transportasi? Ini dia aturannya. Menurut Pak Menkes ya, aturannya yang pertama, Anda harus menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Jadi mungkin kalau Anda masuk KRL tidak bisa berdempet-dempetan lagi seperti dulu kala ya. KRL tidak akan ada pembatasan di situ, ada juga ada protokol kesehatan yang harus dipatuhi. Yang kedua, Anda tidak sering menyentuh fasilitas umum dan juga hand sanitizer. Terus gunakan helm sendiri jika menggunakan ojek online. Anda harus bawa helm sendiri. Itu yang disarankan oleh Pak Menkes begitu. Yang keempat, upaya membayar secara non tunai jika terpaksa. Memegang uang gunakan hand sanitizer sesudahnya. Jadi tetap gunakan hand sanitizer kalau udah pegang duit gitu kan. Kalau non tunai ya pakai kartu atau mungkin Anda pakai menggunakan aplikasi pembayaran lainnya. Terus yang terakhir ini tidak menyentuh wajah Anda, tidak mengucek mata dan juga harus menggunakan tisu bersih kalau terpaksa. Jadi ada aturan ataupun protokol kesehatan yang harus Anda patuhi untuk menggunakan transportasi umum nantinya ketika memasuki masa new normal. Apalagi yang akan memasuki atau menyongsong begitu jika nantinya masa new normal juga sudah masuk gitu ya. Setelah khususnya mungkin DKI Jakarta, karena kita tahu DKI Jakarta akan selesai PSBB-nya di tanggal 4 Juni 2020. Selanjutnya ini dia, di sektor pariwisata yang sangat terdampak juga karena corona ini. Kita tahu sektor pariwisata Indonesia itu mengalami pendapatan ataupun devisanya itu sangat turun gitu. Hampir bisa dikatakan 50% dari 280 triliun yang menjadi target di tahun 2020. Menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini hanya akan tercapai sekitar kurang lebih 140 triliun rupiah. Jadi penurunannya tajam 50% penurunan devisanya. Tapi nanti memasuki masa new normal yang akan disambut oleh hotel di Yogyakarta menyambut the new normal. Jadi kalau dilihat ada sekitar kurang lebih 20 hotel dan juga 5 restoran, ini khususnya mungkin yang bergerak di sektor pariwisata yang akan mulai menyambut masa new normal di Yogyakarta. Sementara itu pariwisata di Bali juga siap dibuka untuk memasuki masa new normal. Tetapi kembali lagi ada protokol kesehatan yang harus Anda patuhi. Tidak serta-merta Anda akan kembali hidup normal seperti sedia kala sebelum adanya COVID-19 ini. Lalu kalau kita lihat ini dia yang tadi saya katakan. 3 bulan corona menghantam Indonesia. 3 bulan juga pariwisata Indonesia itu sangat-sangat terdampak dan juga merugi. Yang tadi saya katakan 240
280 triliun rupiah ini hanya menjadi 140 triliun rupiah. Setengah pendapatan ataupun devisa dari pariwisata Indonesia ini harus terpotong. Itu dia sektor-sektor ataupun bagaimana nantinya bisnis akan berjalan memasuki masa new normal. Anda juga sebagai masyarakat Indonesia tentunya harus mematuhi protokol kesehatan agar tentunya tidak terjadi penambahan jumlah ataupun orang yang terjangkit dari virus corona ini.